Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai malware threat. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk masuk dan beroperasi pada sistem komputer tanpa izin pengguna dengan tujuan merusak sistem, mencuri data, memata-matai aktivitas, atau mengambil alih kendali perangkat. Nah, tujuan khusus dari malware ini tuh untuk mengeksploitasi sistem korban dengan mencuri informasi sensitif, merusak atau mengganggu kinerja sistem, memperoleh akses tidak sah, serta memanfaatkan sumber daya komputer untuk kepentingan pihak penyerang tanpa pengetahuan pengguna. Sekarang kita masuk ke tahap penerapan praktikumnya. Tahap pertama kita lakukan instalasi tools. Kita di sini menggunakan tool shelter. Jadi kita pakai perintah sudo masukkan password. Kita tunggu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi malware-nya. Kita persiapkan terlebih dahulu file executable.exe-nya. Di sini kita bisa pakai file. Di sini kita pakai sama DAV aja ya. Oke, pertama kita download sama DAV-nya dulu. Ada dua. Oke. Nah, di sini kita udah ada file sama DAV-nya. Ini kita rename aja lah biar nggak panjang kali namanya. Oke. Nah, setelah kita selesai menginstal filenya, kita lanjut buka terminalnya lagi. Nah, jadi kita buka terminal shelter yang udah kita install tadi. Pakai perintah shelter. Enter. Untuk opsi ini kita pilih yang A aja, berarti ini kita auto ya. Untuk memilih titik injeksi terbaik file target lah. Jadi dia otomatis kasih kita opsi titik injeksinya. Di sini untuk targetnya yang punya target sama DAV tadi ya, di tempat file kita disimpan tadi. Mana file kita disimpan tadi? Di download. Nah, ini. Nah, file kita tuh kan disimpan di sini, bisa di dalam home, Nadiati download. Nah, sekarang kita masuk ke dalam itu targetnya, berarti tadi home. Kemudian enter. Nah, di sini kita tunggu aja dia tuh melakukan injeksi titiknya. Press enter. Di sini kan udah dibilang kalau misalnya udah selesai dibuat. Di sini kita tinggal Ctrl C. Nah, untuk ini kita pilih opsi Y. Kenapa kita pilih opsi Y? Ini tuh untuk ngaktifin
mode still. Jadi pilot tuh akan disisipkan secara dinamis ke lokasi yang emang nggak mencolok gitu. Nah, lanjut di sini kita pilih L. Oh my god. Nah, kita balik lagi. Tadi kita pilih L ya. Untuk ini kita masukkan. Nah, di sini kita tuh kan mau milih nih pilot apa yang mau kita pakai. Di sini kita masukin opsi yang pertama aja. Jadi kita pilih yang satu. Karena Metapreter Reverse TCP ini tuh pilot dari Metasploit yang membuat koneksi baik dari target ke attacker. Dia tuh mengasih kontrol penuh atas target melalui Metapreter Session. Nah, di sini kita bisa langsung enter. Untuk asset hostnya ini IP kita bisa cek dulu IP kita satu. Ini IP kita nih ya. Ini untuk kita masuk ke tempat tadi, ke host tadi 192.168. Lalu untuk portnya kita pakai 8080. Nah, di sini dia bakal ngeinjeksi. Kita tunggu sampai ini enter. Oke, selesai. Nah, biar nanti target bisa mengakses file exe sama DAV kita pindahin dulu salinan file exe yang udah kita injeksi ke direktori default Apache web server. Pastikan itu Apache ya. Nah, kita pakai perintah sudo cp tadi namanya apa ya? Semadav exe ke dalam www.tml. Oke. Nah, di sini kita aktifin dulu Apache-nya. Nah, kita lihat dulu apakah benar status Apache-nya sudah dihidupkan atau belum. Oke, karena Apache-nya udah selesai dihidupkan, kita buka terminal Metasploit dengan perintah msv console. Start. Oke, udah keluar MSV6-nya. Di sini karena terminal Metasploit-nya udah terbuka, kita masukkan perintah use exploit enter. Nah, selanjutnya kita pilih jenis pilotnya atau kode berbahayanya yang akan kita gunakan waktu proses eksploitasi atau waktu menjalankan listener. Ini bisa pilih sesuai dengan pilot yang kita pilih di shelter ya. Kita pakai set Nah, kita atur juga IP dan port listener pada Metasploit agar bisa menerima koneksi dari target yang menjalankan pilot. Pertama kita buat dulu untuk hostnya. Tadi IP kita 192. Lalu kita buat untuk portnya. Untuk portnya kita pakai 8080.
enter. Langkah terakhir kita jalankan perintah run ini. Ini tuh untuk menjalankan listener. Di sini kita tunggu sampai koneksinya tuh masuk ke pilot. Nah, lalu kita masuk ke tahap simulasi target. Di sini kita akan buka browser dari klien target kita. Di sini kita untuk bisa menginstal file sama DAV itu, pertama kita harus matikan dulu virusnya. Di sini di sini kita mau ngebuat si target ini tuh nge-install file injection milik kita. Di sini kita pakai IP yang udah kita set sebelumnya. Nah, oke, kita tes buka file yang udah kita install. Di sini kita pilih run away, klik yes. Nah, dari sisi Linux-nya sendiri itu udah keluar interpreter. Kita masuk ke tahap proses peretasannya. Di sini kita bisa ngelihat salah satunya kita eksploitasi dulu komputer target. Misalnya kita kayak lihat informasi file apa yang udah ada di dalam file yang ada di dalam target ini. Kita pakai perintah ls. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih file-file yang udah ada dari file si target itu. Nah, kita misalnya mau masuk ke dalam file yang misalnya kita mau masuk ke tempat yang punya data sensitif atau yang punya private gitulah. Di sini kita tes masuk ke dokumen ya. Coba kita tes masuk ke cd dokumen. Oh, nah di sini kita klik ls lagi. Oke, di sini kita ngelihat. Oke, ini nggak ada yang penting deh di sini. Kita masuk ke tempat download aja. ls. Oke, kita masuk ke sini aja ya. Kita misalnya mau ngelihat apa ya, kita misalnya mau ngelihat isi dalam file yang ada di dalam file rahasia ini. Kita tinggal masukin get Nah, ini bisa ngelihat nih data pentingnya. Coba kita tes ngelihat apakah benar yang punya di kliennya. Kita tes masuknya. Bukan ini. Ke dalam download, ke file. Kita bisa ngelihat di sini di filenya tuh benar hasil yang udah kita ngelihat di sini. Habis itu kalau misalnya kita mau ngetes yang lain, misalnya nih yang udah tahap terakhir, kita tes untuk matiin perangkat punya target. Di sini kita tinggal gunakan perintah shutdown, enter. Nah, klien dia bakalan langsung otomatis nge-shutdown. Berdasarkan pelatihan yang sudah kita lakukan, ini membuktikan bahwa malware itu dirancang secara efisien dan berbahaya menggunakan teknik multi-threading dengan memanfaatkan tools seperti Shelter dan Metasploit.
Percobaan ini berhasil kita lakukan dengan menyisipkan payload berbahaya ke dalam program yang tampak sah. Seperti yang kita coba tadi, kita menggunakan file Samadav. Lalu kita menggunakannya itu untuk ngendaliin sistem target dari jarak jauh. Tadi kita bisa ngebuka file rahasia dari target. Lalu kita juga bisa mematikan secara paksa sistem milik target. Nah, teknik Dynamic Shell Code Injection ini dapat membuat malware itu tetap berjalan normal tanpa terdeteksi. Dia tuh nggak terdeteksi. Sementara thread di dalamnya itu menjalankan fungsi tersembunyi seperti keylogging, membuka koneksi ke attacker, serta mengakses file korban. Malware macam ini tuh sangat berbahaya karena berjalan di latar belakang stabil dan sulit ditebak. Sekian penjelasan saya mengenai malware threat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.